Oke, sama kayak bilangan-bilangan lain, misal eksponen, pangkat, akar, logaritma yang punya sifat-sifat, mutlak juga punya sifat. Beberapa sifatnya ini sudah kalian lihat di awal tadi, bahwa mutlak suatu bilangan x, sembarang x itu akan sama dengan akar x kuadrat. Kenapa? Karena mutlak x ini akan selalu positif, dan akar dari suatu bilangan kuadrat atau bilangan apapun itu akan selalu positif. Dan kalau dikuadratkan kita juga dapat x kuadrat ini dari akarnya itu, dan mutlak x kuadratnya kita dapatkan dari mutlak x itu akan mendapatkan sifat yang ke 5 ini, ke 6 ya. Itu sifat-sifat yang lain mungkin kalian akan sering temukan atau kalian sering gunakan atau yang perkalian ini. Karena biasanya kita akan mengeluarkan suatu bilangan, misal kita mengeluarkan x, kita bisa gunakan sifat ini sehingga kita ambil mutlak x-nya saja misalnya seperti itu. Dan pembagian ini karena bersifat sama dengan perkalian sebenarnya, ya sama saja. Jadi langsung aja pembagian suatu bilangan di dalam itu tadi, dalam bilangan mutlaknya itu sama dengan bilangan mutlak suatu bilangan dibagi bilangan mutlak dari suatu bilangan yang lain, dengan syarat seperti biasa kalau pecahan itu tidak boleh nol ya. Kalau nol, pecahan tidak akan terdefinisi. Jadi perlu diperhatikan lagi bahwa syarat-syarat dari suatu bilangan itu seperti apa. Untuk penjumlahan dari suatu bilangan di dalam tanda mutlak itu nggak kayak perkalian yang tadi langsung bisa kita pecah ya. Dia akan bernilai kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk pengurangannya sendiri akan lebih dari sama dengan. Nah, untuk sifat yang terakhir, suatu bilangan mutlak x itu akan kurang dari suatu bilangan mutlak y jika dan hanya jika. Tanda panah ini akan kita baca sebagai jika dan hanya jika. Apabila x kuadratnya itu kurang dari y kuadrat. Kalau secara intuitif ini akan selalu positif, dan y kuadrat juga akan selalu positif. Sehingga akar-akarnya apa? Akan selalu positif. Tadi bilangan y itu adalah akar dari x kuadrat. Kalau secara intuitifnya itu seperti itu. Tapi kalau mau pembuktian ada di rangkuman materi yang nanti